Ya, lalu apa sebenarnya hasil pengamatan para ahli terkait temuan batu yang diduga berupa batu meteor ini? Kami akan berbincang dengan dosen Sains Atmosfer dan Keplanetan ITERA Lampung, Bapak Robiatul Mustaba. Saya panggil langsung. Assalamualaikum Pak Mustaba. Waalaikumsalam Bapak. Ya, ini bagaimana hasil pengamatan terhadap batu meteor ini Pak yang jatuh di Lampung ini Pak? Nah, jadi kita setelah mendapatkan beberapa berita dari laporan dari warga, kami langsung meninjau ke lokasi langsung di sana. Nah, setelah kita sampai di sana, kita langsung melihat melihat atau meninjau secara awal, mengidentifikasi secara awal. Yang pertama kita lihat beberapa ciri batuan tersebut itu mendekati ciri-ciri dari batuan dari meteorit. Oke, kalau untuk tingkat bahaya atau tidaknya ini bagaimana, Pak? Kalau untuk tingkat bahaya tentu saja kita masih mesti mempelajari lebih dalam, karena memang unsur dari batuan meteorit yang kita uji, yang kita analisis kemarin, dia mengandung adanya logam. Jadi mengandung adanya logam, dan kemudian juga terlihat beberapa fitur, misalkan kasar itu, fiturnya kasar, dia ada logamnya, kemudian begitu kita uji dengan magnet, maka dia nempel, dan kemudian ada unsur semacam karat di sana. Nah, itu membuktikan bahwa batuan itu ada hidrat, ada unsur hidrat, dan ada proses oksidasi yang cepat. Makanya dia akan menimbulkan karat di batuan meteorit tersebut. Iya. Nah, Ya. batuan tersebut sungguh berbahaya ya kalau misalnya ada warga yang mencoba untuk meminum air rendaman dari batu meteorit itu, tentu saja berbahaya bagi tubuh manusia, karena yang tadi karena ada unsur logamnya, dan yang kedua bisa jadi kemungkinan ada unsur radioaktifnya. Jadi kita masih perlu uji lab lebih jauh apakah unsur batuan meteorit tersebut mengandung unsur radioaktif. Baik. Pak Mustaba, ini sama jenis dan bentuknya, termasuk karakternya sama dengan yang seperti terjadi di Tapanuli waktu itu tanggal 2020 Agustus waktu itu, Pak? Kalau yang di Tapanuli secara sekilas sih mirip, Pak, tapi kita belum coba menganalisis lebih jauh, artinya belum melihat secara betul ya yang di Tapanuli itu apakah benar-benar sejenis atau enggak, tapi secara kasat mata mirip begitu. Iya. Lalu sebenarnya faktor apa yang membuat batu meteor ini bisa terjatuh? Sebenarnya di sepanjang tahun memang fenomena hujan meteor itu selalu terjadi di langit dimanapun gitu. Itu selalu terjadi. Nah, kebetulan di bulan Januari ini memang ada hujan meteor Wandrantit yang puncaknya itu terjadi pada tanggal 3 sampai 4 Januari. Itu hujan meteornya. Nah, bisa jadi proses hujan meteor itu terus berlangsung, dan kemudian ada sedikit beberapa puing yang batuan tersebut yang bisa lolos dari atmosfer, begitu. Kemudian dia lolos dari atmosfer, mungkin pada saat dia setelah lolos di atmosfer, kemudian dia mengalami pecah batuan meteor tersebut, karena tadi ya, karena dia setelah lolos dari atmosfer dengan kecepatan yang tinggi, dia pecah. Nah, pecahnya itu kita sebut sebagai fenomena fireball, makanya dia bisa menimbulkan bunyi dentuman yang sangat keras. Nah, mungkin sebagian batuan pecahannya itu jatuh di desa Punggur yang kemarin kami tinjau. Baik. Pak Mustaba, ini ukuran batu meteor ini memang rata-rata seperti ini, segini, atau ada yang bisa lebih besar lagi, atau seperti apa Pak Mustaba? Ya, relatif sih sebenarnya batuan itu cukup besar ya, tapi karena tergerus oleh atmosfer bumi, maka yang lolos, yang jatuh ke bumi itu rata-rata kecil, gitu batuan meteor itu. Nah, ini biasa nih Pak, kalau misalnya ini ada orang iseng misalnya, ini sebetulnya batu meteor ini bernilai ekonomis nggak sih Pak? Sebenarnya alangkah baiknya ya kalau batuan, jika masyarakat menemukan batuan meteorit itu segera diserahkan kepada lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan kita, ilmu pendidikan, pengetahuan pendidikan ya. Nah, jadi kan kita memang selama ini mempelajari batuan itu ya hanya yang ada di bumi gitu. Nah, dengan adanya kejadian batu meteorit yang jatuh ke bumi, itu
menjadi salah satu kunci untuk negara kita atau Indonesia, penelitian di Indonesia itu untuk mengembang jauh melihat bagaimana batuan yang ada di luar angkasa, batuan yang sumbernya dari luar angkasa gitu. Oke, artinya penelitian lebih lanjut apa yang akan dilakukan, Pak? Jadi kita saat ini akan coba, kemarin sudah mendapatkan izin dari warga setempat untuk mendapatkan sampelnya sedikit. Kita akan uji laboratorium di lab Geoscience Labtek 2 ITERA. Nanti di sana kita akan uji dari sisi unsurnya, unsur kimiawinya, seperti itu. Baik. Pak Robiatul Mustaba selaku dosen Sains Atmosfer dan Keplanetan ITERA Lampung, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Terima kasih.